waktu di ICI. Nggih. Karena dulu serabutan kan Bang, yang penting dapat duit kan. Nggih. Nah, berserabutan ikut juga Nelly. Nelly itu apa, hitung-hitung batang kayu. Lok. Nggih. Itu di ICI. Ya, nah, itu kerjaan dulu di situ Bang. Oh. Jadi kalau lihat-lihat orang kayu-kayu ketawa aja sekarang ya. Apalagi kita bupatinya kan. Ada kawan di Bunguli. Jadi ada warna merah, warna biru. Iya, tahu sudah. Ini apa ini warna? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini pasukan hadrah, Mbak. Belum tagline-nya lagi. Ya, silakan. Sudah kalau? Sudah. Alhamdulillah. Ini kita buku riak apa aja mesti umpat juga ini kan. Makan yuk, makan. Iya. Oke kawan-kawan, saat ini kita ketemu lagi di acara Pojok Bang Dio, Bambang dan Badio. Dan alhamdulillah hari ini satu kehormatan bisa bertemu dengan Bapak Bupati kita yang muda, gagah, kaum milenial lah, yaitu Bapak Gofur. Siap. Iya, selamat sore Pak. Selamat sore Pak Gofur, selamat datang. Kami yang makasih Pak, kan ganggu waktu pian. Nah, biasanya kalau setumat dulu aku berpandir, nah cuma aja. Maaf Pak. Biasa Pak, suka grogi dia kalau ada pejabat. Itulah, tahu aja kok gugup. Nah, jadi apa tadi hendak ku kesah kan? Ini loh, masker. Oh iya, Pak Bupati biar kelihatan gagahnya pian, gitu kan. Jadi apa namanya? Mohon masker dibuka, tapi kita tetap harus waspada bahwa pandemi Covid ini masih ada, cuma kita bisa meminimalisnya ya apalah. Amin. Nggih. Nu gagah bandar sidin lah. Iya anu. Iya beda. Bahaya kalau cantik Mang. Oh iya, kami berdua berkelahi Pak Bupati. Iya, saat ini Bang kita bertemu dengan Bapak Gofur, Bupati Panajam Pasir Utara, yang Panajam ini nanti rencananya hendak menjadi ibu kota negara. Amin. Betul. Alhamdulillah, mudah-mudahan Amin. apa yang sudah direncanakan jauh-jauh hari kita bisa terlaksana pada akhirnya. Harus terlaksana, Bang. Bukan. Artinya kan ini kan kerjasama antara pihak pusat dan pihak daerah. Tidak bisa daerah saja, tapi juga harus ada dari pusat. Kayak pejabat juga. Iya kan saya ini kan komisi 5 tuh. Komisi 5 lah. Kirain komisi 4. Ya, Bang Gofur, ini ada sedikit pertanyaan ya. Kita santai-santai aja nih, Bang Gofur. Bang Gofur masa kecil dihabiskan di mana nih, Bang? Nah, habisnya di rumah. Di rumah. Jarai kam. Ya kalau begini enggak usah kita lanjutkan. Masih Pak Bupati. Lah kalau iya di rumah kenapa langsung kan bisa lanjutkan, Mbak? Ketulahan. Jadi lahir di Balikpapan, Kampung Baru. Alhamdulillah. Kampung Baru Tengah. Mungkin orang Balikpapan tahu lah Kampung Baru bagaimana. Lahir di rumah, kada di rumah sakit, Bang. Oh, kada di rumah sakit, Jadi lahirnya di rumah, dulu orang tua lahirkan di rumah di Gang Batu Arang itu. Jadi kalau ditanya tanah kelahiran di mana, nah itu susah jawabnya karena lahirnya di jembatan. Oh iya, panjang ya Bang ya. Jembatan Batu. Betul panjang. Jadi kada kawanu Pak Bupati lah kada kawa bual kayak itu lahir mana di Belanda kada kawa. Ini jembatan. Iya. SMP, SMA, SD di mana, Bang? SD saya di Balikpapan Barat di 009. Lanjut, alhamdulillah lanjut di MTS Negeri 1 Balikpapan Rapak. Kemudian berjalannya waktu dulu Bapak kan meninggal tuh SD, Pak. Jadi kelas 4 SD Bapak meninggal. Jadi tinggal Mama. Jadi Mama dulu masuk SMA 1 nggak boleh, harus masuk MTS. Jadi masuklah sama ajarnya, sama juga nomor 1. Satunya SMP 1, satunya MTS Negeri 1. Sama-sama 1 ya. Dia masuk di MTS, alhamdulillah lulus di sana. Lanjut di Jakarta, Pak. Waktu itu Mama meninggal waktu UAN. 2003 kalau nggak salah itu pas kami UAN meninggal Mama. Akhirnya dilanjutkan sama kakak, kita disuruh pesantren. Pesantren kurang lebih 2 tahun lebih.
di Ulu Jami di Darunaja Jakarta, bulik lagi sini, lanjut di SMA Muhammadiyah di Samarinda. Samarinda sempat lah, Habis itu kuliah, masuk Unmul tapi menikah waktu itu. Umur 19 saya menikah, Pak. Nikahnya di Unmul sana gitu. Sembarangan. Kada maksudnya pas kuliah. Kan jangan sembarangan, Bang. Loh, beliau kan ngomong ya, betul. Kuliah di Unmul menikah. Loh, nikahnya di Unmul berarti. Menikahnya bukan di Unmul. Di mana, Pak? Di Penajam. Iya, di Penajam. Di Penajam, Bang. Tapi tadi ulun dengar Pian Pak Bupati lah mengatakan bahwa pernah sakulah di MTS Negeri 1 kan. Ulun diisi kawal di sana, Pak. Bahari nggih. Naranya mun kada salah Bang Rahmat Masud. Oh iya. MTS. Iya, ading itu. Ading. Ading letting. Itu Bang, kita merasa bangganya pada saat orang tua sudah tidak ada, tetapi mereka dari keluarga beliau ini berhasil semua. Betul. Contoh kayak Pak Rahmat Masud, betul. Wali Kota Balikpapan. Betul. Kemudian Pak Gofur Masud itu Bupati Penajam Pasir Utara. Pak Rudi, ini Ketua Golkar Provinsi Kaltim. Nah, Bang, terus ada ading lagi di DPR lah, provinsi lah. Itu kakak paling tua. Kakak paling tua lah. Hasanuddin Masud. Betul. Nah, Ikam tahu kadang, Bang? Apa itu? Tanggal lahir Sidin ini berapa, yuk? Tanggal 8. Aturan Ikam jangan jawab. Oh ya kan, lo sampai enggak. Aku ini cuma pura-pura ini, bener, sumpah aku enggak tahu. Bujur. Iya, saya baru tahu omong-omongku ini. Sidin ini lahir tanggal 8. Apa? Nama beliau ini Abdul Ghafur, bukan Sidin. Kalau Sidin itu yang di luar tadi. Ikam lah, bolak-balik kayak itu ada tapak. Sidin ini artinya panggilan kehormatan. Gitu, walaupun usia muda, tetapi beliau ini sudah lebih pengalaman dari kita. Betul. Beda loh nih, Ikam buntat. Jadi berkembali ke awal tahun tadi. Tanggal lahir Sidin 8 Desember 1997 lah. Salah, Pak. 87. Saya lahir tanggal 7. 7 apa? 7 Desember. Sebentar, Pak. Kurang sedikit aja Pian. Bupati terlalu banar. Iya kalau aku enggak mau ikut. Tanggal 7 hari Senin. Senin lah, pas Senin. Oke. Jadi itu masa sekolah, kemudian sempat juga kuliah lah, Pian lah. Alhamdulillah S2 sudah. Alhamdulillah. Ini masuk dokter lagi. Anak dokter lagi lah. Spesialis apa, Bang? Nah ini jangan itu dokter. Ini dokter. Dokter ya, beda ya. Dokter sama dokter ya. Iya. Baik, Bang Gofur, berkaitan dengan perkembangan PPU sekarang ini, Bang. BPU akan menjadi, insya Allah akan menjadi ibu kota negara. Iya. Kaitannya dengan persiapan Kabupaten PPU sendiri untuk menyambut itu seperti apa, Bang? Kami udah siap 100%, alhamdulillah. Kami siap. Saya rasa juga warga Kalimantan Timur sangat antusias dengan berkah. Ini kami sebut di Penajam Pasir Utara itu adalah suatu keberkahan karena nggak pernah terpikirkan sebelumnya bahwa ada pemindahan ibu kota. Karena kalau nggak salah ini begitu Pak Jokowi menang di periode kedua, beliau mengumumkan. Nah, begitu diumumkan itu kenanya Penajam Pasir Utara. Pasir Utara. Jadi kalau ditanya kesiapannya, saya sering bicara di media bahwa kami siap bukan hanya 100%, bahkan 1000%. 1000%. Kenapa kami mengatakan 1000%? Karena kami itu siap tentang lahan. Iya. Masyarakatnya juga alhamdulillah bersyukur. Nah, kalau bicara bersyukur ini berarti sudah siap lahir batin, Pak. Betul. Apalagi di Penajam Pasir Utara itu mereka di sana kayak di Kecamatan Sepaku itu dulu ada kelompok trans dari zaman Orde Baru dulu itu kan, pemindahan orang dari pulau antara pulau satu ke pulau lain. Nah, di Penajam, Babulu, Waru dan juga Sepaku itu ada bagian trans. Jadi tentang kedatangan orang-orang dari pulau lain selain Pulau Kalimantan itu udah biasa. Apalagi sekarang sudah masuk. Jadi tidak ada lagi pendatang. Kalau KTP-nya NKRI, maksudnya Republik Indonesia, nggak ada yang pendatang. Mulai Semoy 1, Semoy 1, 2, 3, 4, Sepaku 1, 2, 3, 4 sampai ke Petung udah terkoordinir bagus ya, Pak ya. Alhamdulillah sekarang ini kami lagi fokus di infrastruktur. Jadi kalau Abang sudah jalan-jalan ke Semoy ke dari 38 itu ke
Sepaku sampai Simpang Silkar ya. sudah bisa masuk mobil sedan lah Pak. Kemarin kan masih begini Bang. Kadakawa. Ya, nggak bisa lewat kita. Iya, sekarang sudah lah. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah berarti kemajuannya sudah sangat-sangat artinya untuk karena kan perlu infrastruktur ini untuk ikan. Struktur lain. Apa itu? Infrastruktur itu satruk. Kami ini sembarangan. Baik. Bang Gafur, terus animo masyarakat sendiri Bang, mulai kita tahu di Penajam kebanyakan saudara-saudara kita pedagang, nelayan, petani ya Bang, untuk menyambut ibu kota negara ini, animo daripada masyarakat sendiri seperti apa Bang? Nah itu yang tadi saya sebutkan, yaitu bersyukur. Ya. Jadi orang-orang tua kami bukan hanya orang tua, tapi kaum milenialnya juga yang anak-anak muda itu baru diumumkan sama presiden sebagai calon kuat untuk menjadi ibu kota negara. Untuk menjadi ibu kota negara, dan alhamdulillah diumumkan juga Penajam Pasir Utara, bahkan ditetapkan istana negara itu ada di Penajam Pasir Utara. Jadi anak-anak milenial dan orang tua, yang bagian orang tua ini bersyukur. Alhamdulillah sampai kemarin saya oleh tokoh-tokoh adat pasir itu sampai dikasih tepung tawar apa itu sebagai syukuran gitu, bahwa ketika kepemimpinan AGM ini alhamdulillah ada berkah yang besar katanya. Bujur. Saya bilang ya alhamdulillah, tapi ini berkah untuk kita semua, bukan hanya Penajam tapi Kalimantan Timur. Benar. Berarti lokasi untuk kantor ibu kota apa? Istana negara di daerah Penajam Bang ya? Di Penajam Pasir Utara. Oh, nanti sisain untuk kami berdua. Oh iya siap. Siap. Invoice menyusul. Ini makam. Kemudian Bang, ini pertanyaan menarik ini Bang. Bagaimana nih Bang dengan usaha UMKM di Penajam Bang? Artinya gini, bahwa nantinya kan bahwa ibu kota akan pindah ke Penajam. Persiapan dengan UMKM, pedagang-pedagang kecil kita, masyarakat ekonomi yang pedagang itu menyambutnya seperti apa nih Bang? Ya. Apa ada trik khusus untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita di sana Bang? Kalau kami membuat trik itu sebenarnya dengan memperjuangkan terlaksananya pemindahan ibu kota negara. Siap. Karena kalau dari hukum ekonomi, populasi banyak maka perputaran ekonomi itu akan banyak. Betul Bang. Jadi kalau UMKM-nya banyak, nggak ada yang beli, ya kadakawa juga. Iya. Nah, kalau ditanya usaha apa yang paling bagus, ya usaha yang paling bagus itu bukan usaha modal yang besar. Iya. Atau mungkin yang keren-keren, bukan, tapi usaha yang berjalan. Iya, bujur. Nah, kalau dia sudah berjalan dengan adanya IKN itu, paling tidak terbukanya lapangan pekerjaan yang banyak, Pak. Khususnya untuk warga kami, warga Penajam Pasir Utara, dan pada umumnya warga Kalimantan Timur. Betul. Maka akan terbuka ekonomi yang sangat luas. Di situ bukan hanya UMKM, tapi dari segi para pengusaha yang di level nasional dan daerah itu akan berkembang. Bahkan akan menciptakan pengusaha-pengusaha yang akan go nasional bahkan internasional, karena pembangunan ini bukan pembangunan ibu kota provinsi, tapi pembangunan ibu kota negara. Podcast kita ini skalanya internasional. Internasional. Amin. Iya. Karena orang Banjar di Amerika nonton juga. Nggih, Pak Bupati. Terus orang Banjar di Arab nonton juga, tapi rata-rata orang Banjar beratan nonton. Artinya bahwa kalau memang nanti secara statistik Bang, jumlah penduduk di PPU sendiri berapa ratus ribu Bang? Sekarang waktu pertama kali saya menjabat itu baru 160-an. 160. Ya, sekarang ini sudah menjabat 2 tahun lebih, bahkan sudah 3 tahun itu meningkat menjadi 200-an. 200-an. Nah, jadi lumayan pesat, Pak. Ya, tambah 2 Bang jadi 200. Iya, 2. Nanti diperkirakan itu ketika pemindahan ibu kota itu minimum dia menambah 1,5 juta. Jadi begitu pindah 1,5 juta itu baru yang terdata. Tapi kalau hitungan kami mungkin yang akan menambah penduduk di Penajam Pasir Utara itu sekitar 5 juta Pak. 5 juta yang dari pusat pindah ke pokoknya dari mana-mana pasti akan datang. Dari Jakarta. Karena gulanya ada di situ kan. Nah, betul, itu. Gitu. Nah, infrastruktur Bang, infrastruktur di PPU sendiri sampai pada hari ini untuk menyambut IKN sendiri Bang, progresnya seperti apa nih Bang? Jadi progres dari penyambutan IKN itu sebenarnya yang ini kan belum diketok Pak, RUU-nya. Apa undang-undang itu belum diketok. Gitu. Jadi perencanaan ini adalah perencanaan yang diperjuangkan oleh pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara dulu. Jadi jalan, misalnya jalan negara itu
yang dulunya kita minta sama provinsi dialihkan ke negara, akhirnya kita berjuang kepada kementerian pusat dan alhamdulillah terlaksana lagi. Kemudian ada juga bendungan di sana itu, bendungan itu dibangun di Semoy. Nah ini di Semoy ini sebenarnya ini bukan proyek untuk ibu kota negara, tapi ini adalah proyek untuk daerah Kalimantan Timur. Yang dulu disebut itu apa namanya itu, gabungan dari Samarinda, Bontang, Balikpapan dan PPU. Tenggarong itu ya. Dulu ada program itu. Dengan adanya keinginan daripada pemerintah pusat dengan melihat geografis Kalimantan yang penuh dengan keberkahan. Pertama itu di luar Ring of Fire. Kemudian masyarakatnya Kalimantan Timur kan alhamdulillah kita ini semuanya ada semua di sini. Ada miniatur Indonesia. Miniatur Indonesia ada di Kalimantan Timur. Hidup berdampingan, ada alhamdulillah aman semuanya. Agak berbeda dengan daerah lain yang kami lihat dan kami pelajari. Nah, di situ sudah ada Pak pembangunan yang namanya Bendungan Semoy. Itu lagi dibangun sekarang. Dan itu juga menjadi suatu menjadi suatu daya dukung untuk pembangunan ibu kota negara. Bahkan bukan hanya ibu kota negara, Balikpapan yang susah airnya ya kan. Iya betul Bang. Itu akan air baku ya Bang. Air baku. Jadi kalau dibilang apa manfaatnya, banyak sekali manfaatnya Pak. Jadi kalau ada orang bilang mau datang nanti ini akan ada begini, jangan pesimis Pak. Iya. Jangan pesimis. Ini sudah waktunya Kalimantan Timur ini. Karena dari Indonesia merdeka sampai saat ini kita adalah penyumbang terbesar untuk pembangunan bangsa. Bujur. Seperti itu. Berarti bendungan yang dibangun di Semoy, bendungan di Semoy itu berarti untuk air baku keseluruhan daerah ya Bang. Ya, karena kita tahu sendiri kan Bang, memang untuk daerah Semoy 1, 2, 3, 4 sampai Sepaku 1, 2, 3, 4 itu kalau pada musim kemarau luar biasa susah airnya kan Bang. Karena dia harus beli dengan air tangki Mas Badi. Pengalaman Pak Bupati. Ya, betul. Ya karena saya pernah tinggal di sana Pak. Bahkan jadi kalau kita lihat kalau ada musim hujan itu kan sebenarnya banjir itu kalau kita lihat musibah, dia musibah Pak. Betul. Tapi kalau dikelola airnya ini jadi berkah sebenarnya. Ya kan, harus ada bendungannya apanya. Jadi tidak banjir tapi airnya bisa dikonsumsi. Cuma kita aja nih kadang-kadang malas juga. Itu. Nah, kalau memang perlu Bang, perlu istilahnya untuk mendampingi Abang. Siap. Kami berdua siap. Siap lah, nggih. Insyaallah. Nah, ini Pak Gofur lah apa narannya Pak Gofur benar ya. Pakai isim asidin masih pantas ini. Isim pantas. Jadi kayak ini Bang Gofur lah. Nggih. Tadi kan kita berkisah tentang IKN ya kan. Nah, sekarang kita berpindah dulu. Kan awalnya Pian ini dari pengusaha nih lah. Kira-kira apa yang memotivasi Pian sehingga pada saat memilih ke dunia politik? Pemerintahan lah, sehingga berhasil menjadi Bupati Penajam Pasir Utara. Jadi sejujurnya sebenarnya tidak pernah terpikir untuk menjadi politisi. Nah, Kanda. Jadi Gafur ini tiba-tiba saja diminta untuk menjadi ketua partai di Kota Balikpapan. Yang sebelumnya saya ini sebenarnya lebih suka bersilaturahmi. Jadi membuat silaturahmi nasional itu dengan mengikuti beberapa organisasi kepemudaan. Seperti Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Kamar Dagang Industri, Palang Merah Indonesia, dan kerukunan-kerukunan yang lainnya tuh. Nah, itu yang kami ikuti. Nah, berjalannya waktu, Gafur pernah mengikuti organisasi itu di level nasional, menjadi wakil bendahara umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, yang sekarang itu ketua umum saya jadi menteri. Nah, itu Bahlil Lahadalia. Itu barengan dulu kita memperjuangkan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Nah, di lain sisi saya memikirkan kita ini kan alhamdulillah walaupun kita anak yatim piatu, tapi kita dididik menjadi mengikuti sunnah Rasulullah, menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang pengusaha. Alhamdulillah dilancarkan rezekinya. Amin. Alhamdulillah berjalan semua usaha itu bagus ya, bisa bantu-bantu orang. Nah, tapi di lain sisi ternyata begitu mengikuti organisasi itu, ternyata yang bisa menyelesaikan segala sesuatu kebutuhan dasar dari masyarakat itu menjadi pejabat.
Nah, di 2018 itu ada pemilihan kepala daerah di Penajam Pasir Utara, bertepatan dengan pemilihan gubernur Kalimantan Timur. Betul. Mau daftar gubernur malu ya kan? Iya. Jadi aturan jangan malu, biar ulun yang ngawali kan. Akhirnya daftar ke Penajam Pasir Utara. Coba bisa dibayangkan Bang, saya ini ketua partai di Kota Balikpapan. Betul. Ikut pertandingan di Penajam Pasir Utara. Alhamdulillah dengan doa-doa ayahanda ibunda. Amin. Kemudian saudara-saudara yang ada di Penajam Pasir Utara, kebetulan istri kan orang Jenebora Pak. Orang Penajam. Ada ipar juga itu orang Babulu. Ada orang Penajam. Jadi keluarga besar kita itu banyak di Penajam juga. Dan sejujurnya bahwa Penajam dulu itu bukan Penajam Pasir Utara, dulu namanya kan Balikpapan Seberang. Betul gitu ya Bang ya. Betul. Nah, apalagi abang ini pernah tinggal di Sepaku. Nah, dulu itu namanya Balikpapan Seberang. Jadi Penajam dari Balikpapan itu tidak bisa dipisahkan. Orang-orangnya tidak bisa dipisahkan Pak. Sama karakter sama. Dan wujud-wujudnya sama semua. Anak-anaknya, keturunan-keturunannya itu hampir sama semua. Nah maju di sana, alhamdulillah menang Pak. Alhamdulillah. Nah, jadi yang saya pikirkan dulu kakak-kakak saya itu seperti Rudi Mas'ud, kemudian Hasanuddin Mas'ud itu agak alergi. Kami sebenarnya alergi politik Pak. Begitu kami yakinkan, Adinda yakinkan, apalagi Gafur ini anak paling terakhir kan. Saya bilang abang, nanti abang lihat kalau Adinda nanti insya Allah jadi terpilih, insya Allah terpilih jadi bupati, BPJS itu yang orang susah itu gratis warganya Kabupaten Penajam Pasir Utara. Alhamdulillah Februari gratis Bang. Betul. Bahkan saya dengar sekarang wali kota Balikpapan yang sesuai dengan perjanjian kami mendukung wali kota Balikpapan, mulai Oktober ini sudah berjalan program itu. Betul. Jadi kalau kita menjadi seorang pengusaha, tidak mampu kita memberikan kesehatan itu untuk seluruh warga. Untuk kemaslahatan semua nggak mungkin. Paling 1 sampai 20 orang aja. Itu pun bengkok sudah. Bang. Jadi tadi Bang Gofur kan berpada kan bahwa kami sebagai pengusaha sebenarnya alergi untuk politik. Tapi karena segala macam akhirnya berhasil ini judulnya ya. Ketulahan sih. Akhirnya berhasil. Tapi ada lagi satu clue-nya beliau tadi. Ada clue-nya beliau tadi itu. Kalau Gofur, dia kan ngomong gitu. Kalau Gofur mau membantu semua orang kan nggak mungkin. Betul. Harus menjadi seorang pejabat baru bisa membangun bisa membantu semua. Kami termasuk yang dibantu nih Bang. Ini beda tempat Pak. Beda. Berarti harus ke Parapat. Kemudian Bang. Tetapi ini yang kita Bang, sesuai dengan artinya pada saat berpikir untuk menjadi seorang pejabat, menjadi pengusaha hanya palingan 10-20 lah. Tapi dengan pejabat berarti orang banyak, artinya bermanfaat bagi orang banyak. Satu kali tanda tangan saja Bang. Satu kali tanda tangan pemutusannya, walaupun itu tidak gampang memutuskannya, itu kan pasti ada lawan perdebatan antara berbagai partai, kemudian orang-orang dewan. Tapi kalau kita niatnya baik, alhamdulillah mereka setuju. Amin. Dan saya bilang ini adalah investasi yang paling bagus di dunia karena dia bermaslahat Pak. Maksudnya ada manfaat untuk semua warga. Bukan itu aja Pak. Kami di sana seragam sekolah itu dari PAUD sampai SMA. Karena SMA ini kan harusnya warga maksudnya dibiayai oleh provinsi. Tapi yang kami lihat itu bukan masalah kewenangannya, tapi masyarakat yang tinggal di situ. Alhamdulillah. Jadi di sana dari PAUD sampai SMA seragam sekolahnya berjalan. Nah, minta sudah lawan sini. Seragam PAUD. Ada bertopi. Bang, ini saya dengar-dengar nih Bang. Dengar katanya. Ini saya dengar loh Bang. Entah ini benar atau enggak, saya juga belum A1 nih Bang. Apa garang Bang Pina maulah gugupnya. Jadi beliau ini katanya dulu memulai usaha bisnis itu dengan jualan kusen. Bener nggak Bang? Benar. Jadi bener kan? Mbak Clara yang ngasih tahu. Jadi saya jualan kursen kayak gini. Kebetulan waktu itu ada paman juga, Paman Muiz. Nah Paman Muiz itu kerjasama sama kakak saya itu ada Saria. Dia berjualan kusen. Nah jadi kalau saya hitung itu kelas 2 SMP Pak.
kelas 2 SMP sudah berbisnis, luar biasa. SMP saya lihat kalau bisa jual katanya kakak itu kan dapat 50.000 satu lembar. Sekarang lumayan ini ya kan. Iya. 50.000 saat itu Pak. Jadi kalau saya dapat jualan itu ya bisa dapat 300, 400. Anak SMP dapat uang keringat sendiri kan senang sekali Bang. Betul. Alhamdulillah. Jadi benar ya Bang ya itu ya. Benar Bang. Lalu berbisnisnya kembali berbisnis yang agak berkembang lagi, beras, sembako, gitu ya Bang ya. Akhirnya larinya ke minyak juga. Itu karena bimbingan paman Muiz tadilah. Jadi Pak di Kusen. Jadi paman Muiz ini dia pembuat kusen. Sama-sama kakak saya yang perempuan Saria itu. Jadi waktu di ICI karena dulu serabutan kan Bang, yang penting dapat duit kan. Berserabutan ikut juga Nelly itu hitung-hitung batang kayu. Itu di ICI. Itu kerjaan dulu di situ Bang. Jadi kalau lihat-lihat orang kayu-kayu ketawa aja sekarang ya. Apalagi kita bupatinya kan. Kadang kalau dibunguli. Jadi ada warna merah, warna biru. Iya tahu sudah. Ini apa ini warnanya? Gitu. Mas Badiu, artinya gini Mas Badiu. Apa sih yang kita ambil dari sini? Artinya bahwa beliau memulai sesuatu itu dengan niat baik. Betul. Ya, niat baik dengan usaha yang ditekuni, fokus. Fokus. Kalau kita udah fokus berarti ada hasil yang kita capai. Kira-kira gitu ya Bang ya. Yang penting itu tadi, artinya kemauan dan fokus tadi itu kalau betul. Karena berawal dari paman Muiz tadi yang ini. Tetangga. Kalau kita ada paman Muin. Itu kadang mau lakusen, menghancuri kusen terus kurangnya. Baik Pak Gopur. Nah, ini kaitannya dengan PPU sendiri kan. Dan perkembangan PPU luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Artinya bahwa kita sering melihat di berita online dan kami juga pernah ke sana melihat perkembangan yang luar biasa. Artinya bahwa sinergi antara stakeholder dan masyarakat ini sangat baik ya Bang ya untuk di wilayah PPU. Dan kemudian nih Bang, apa sih yang mau dicapai sendiri oleh PPU sendiri Bang, sebagai terlepas dari IKN Bang, terlepas dari IKN dengan kepemimpinan Abang, apa yang mau dicapai secara nasional maupun internasional maupun apa saja menurut pandangan visi Abang, PPU harus seperti ini. Gimana Bang? Jadi begitu kami datang mencalonkan diri di sana, ada 3 yang menjadi acuan kami untuk diselesaikan. Jadi AGM itu membawa visi PPU yang maju, modern, dan religius. Maju, modern, religius. Maju ya semuanya harus maju Pak. Maju infrastrukturnya, kesehatan, pendidikan, masyarakatnya. Modern, era modern saat ini kita nggak boleh ketinggalan. Alhamdulillah Penajam Pasir Utara itu ternyata ada 3 anak itu yang sudah internasional juga di bidang olahraga. Ya, jadi kita harus modern juga di bidang IT dan lain-lain. Harus tidak ketinggalan zaman dengan kota-kota besar. Walaupun sebenarnya dulu kan Penajam selalu diolok-olok gitu Bang ya. Orang mana orang seberang ya kan? Orang mana orang Penajam gitu kan. Nah, dia bilang kayak gitulah kira-kira dengan ejek-ejekan yang lain. Nah, alhamdulillah sekarang balik sekarang. Orang Penajam bilang orang mana? Oh, orang daerah. Orang Balikpapan, orang desa katanya. Dia orang ibu kota. Tapi itu berjalannya. Religiusnya itu Bang, karena bangsa kita ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi yang kita lawan adalah sebenarnya orang yang tidak bertuhan. Maka anak-anak kita harus dididik apapun keyakinannya. Mau dia Islam harus dididik secara Islam, mau dia Kristen, Protestan dan Katolik harus sesuai dengan ajaran dia sendiri, Hindu, Buddha dan lain-lainnya harus sesuai dengan ajaran sendiri. Karena kami yakin bahwa agama itu membawa orang dari keburukan menjadi kebaikan. Betul, setuju. Itu orang-orang pasti orang beragama. Jadi kalau ada orang yang tidak beragama yang kira-kira seperti itulah pandangan kita Bang, yang tidak baik dan lain-lain, saya rasa hanya namanya doang yang beragama tapi dia sebenarnya tidak religius. Maka kami membawa visi itu yaitu maju, modern, religius. Maju, modern, religius. Kemudian yang keduanya itu adalah apa yang harus dicapai secara nasional dan lain-lain. Kami cuma 3 saja Pak dasarnya untuk masyarakat itu menjadi sejahtera. Walaupun tidak segampang kita membalikan telapak tangan, tapi insya Allah dengan niat yang baik, ikhtiar juga dan kerja keras serta ikhlas, insya Allah akan tercapai. Maka yang kita bangun ada 3. Dulu saya sebutnya namanya 3 pilar Pak, yaitu infrastruktur,
kesehatan dan pendidikan. Nah, kalau infrastrukturnya baik, maka perekonomiannya akan baik secara otomatis. Secara otomatis. Harga-harga tidak jadi mahal. Betul. Kemudian petani-petani kita, karena di sana sudah ada petani, Pak, sawit, karet, padi, ya beras, bahkan perikanan juga jalan. Tapi terkendala dengan infrastruktur. Maka itu capaian kita adalah infrastruktur. Infrastruktur masyarakat bukan menjadi suatu yang prioritas sekali juga. Ternyata infrastruktur pemerintahannya juga, Bang. Jadi pemerintahan di dalam situ saya tidak mengatakan buruk, tapi memang harus diperbaiki. Artinya birokrasi yang ada juga harus diperbaiki. Jadi infrastruktur itu mengikuti semuanya, infrastruktur kemasyarakatan dan pemerintahan. Yang kedua kesehatan. Nah kalau kita sehat, insya Allah gampang cari duit. Bujur. Ya gampang sekolah. Betul. Kalau dia susah, sakit dan lain-lain, makanya itu kita mengikuti namanya BPJS gratis. Apa acuan dari BPJS gratis itu? Kenapa? Ini kan tidak anggarannya tidak ada dan lain-lain. Nah, bukannya anggaran itu untuk masyarakat gitu kan. Betul. Ya kan, kehidupan masyarakat yang layak dan makmur lah. Kemakmuran rakyat. Maka kita gratiskan BPJS. Itu gratis, Pak. Gratis seluruh warganya dengan mereka mendaftarkan diri lewat kepala desa, lewat kelurahan, kecamatan. Insya Allah nanti kepala dinas dari kesehatan itu langsung secara online dia mendaftarkannya. Jadi kalau dia KTP Penajam, insya Allah kalau dia masuk ke Kanujoso Balikpapan gratis. Ya, kalau dia pakai jam Kesda itu hanya bisa di Penajam saja. Tapi kalau dia pakai BPJS, siapa tahu dia ada apa-apa di Jawa misalnya, Pak. Dia bisa pakai kartunya itu, kartu BPJS-nya. Jadi dia terikat secara nasional. Begitu juga dengan pendidikannya. Pendidikan di sana kita gratisin itu. Kenapa? Jangan sampai nanti ayahanda ibunda yang kurang beruntung ini tidak menyekolahkan anaknya karena malu anaknya tidak pakai sepatu, tidak pakai baju seragam dan lain-lain. Karena sekolah negeri itu sudah gratis, Pak. Yang tidak gratis itu pakaiannya, tasnya, baju dan lain-lain. Itulah pemerintah masuk. Apa acuannya? Undang-undang, Pak. 10% dari APBD APBN itu untuk kesehatan. 20% minimum nih. 20% APBN APBD itu untuk pendidikan. Jadi nggak ada alasan tidak diketok, harus diketok. Gitu. Jadi memang jadi bagi warga Penajam makmur kayaknya ya. Alhamdulillah makmur. Kayak ini caranya pindah yuk. Gitu. Iya. Luar biasa. Sebenarnya Bang Gofur banyak pertanyaan yang mau kita sampaikan nih, tapi ini apa ya? Karena ngelihat beliau ini loh, Mas Badio, Mujar. Tenang, ya kan? Tenang, jawabnya plak enak. Iya. Apa yang salah? Nggak ada kan? Iya. Benar. Artinya kalau kita ngelihat kita berdialog kita lihat orang, tapi kan beliau enggak tenang, jawabnya satu tenang. Iya. Kita yang bingung. Jadi istilah kita nutup si Din menjawabnya itu sistematis. Ya, sistematis. Nah, sistematis ya betul. Kenapa kadang tangan? Nggih Pak ulun pernah kayak ini kena mata ulun. Untung ada anu. Baik, Bang Gofur. Sebenarnya nantilah kita buat part kedua kita datang ke PPU lah. Tapi ya tergantung kesediaan beliau. Pokoknya Penajam itu 25 jam kami siap. 25 jam 1 jam. Laju jamnya. Baik, Bang Gofur, terima kasih. Banyak yang sudah kami dapat dari Bang Gofur. Artinya perkembangan PPU juga kami sudah tahu. Dan mudah-mudahan dengan acara ini, dengan podcast ini, teman-teman yang ada di PPU di Indonesia, di mana saja, karena internasional tadi Pak, ini internasional juga tahu bahwa perkembangan PPU seperti apa. Apa yang mau dicapai dengan pemerintahan Kabupaten PPU dengan kepemimpinan Bang Gofur seperti ini. Jadi mudah-mudahan message ini tersampaikan ke teman-teman Bang. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Dan juga mungkin dengan melihat pian yang muda ini, Bang Gofur lah dengan harus memimpin kota PPU dan saat ini akan menjadi IKN. Ya kita berdoa Pak, mudah-mudahan Bapak selalu sehat beserta keluarga dan dilancarkan segala urusannya, karena keberhasilan dari PPU adalah kebanggaan kita Kalimantan Timur. Betul. Pak. Selain itu mohon dibuatkan satu ini Bang Gofur, surat ya apalah namanya untuk untuk staf
Itu nah. Untuk staf ahli ya biar kamilah yang berdua. Iya. Alhamdulillah. Kadang kau bepandir dulu. Hasilnya kayak ini paling nggih. Siap. Ya. Alhamdulillah. Bang Gofur, sebelum kita menutup acara ini biasanya Mas Badiu ini main madihin. Pemadihinan ya. Anu Bang Gofur lah artinya tapi madihin ini kada asli Banjar kada. Nggih. Jujur saja. Jadi ini hanya sekedar beramai-ramian aja. Iya. Enggak dibayar loh ini. Apanya? Enggak dibayar. Oh, kada apa-apa menyumbang. Oh iya. Insya Allah niat baik itu ada anunya, ada balasannya. Oh, iya. Apa balasannya? Apa balasannya? Amplop itu. Kada pakai begayaan. Kada apa-apa juga. Tesla siap di sini? Siap. Ya kalau beratan majelis hadrah. Ada yang tinggi besar tuh kemana? Oh iya, ada satu. Apa itu? Satu. Ini sebelum kita tutup, Bang Gofur lah, abang kan juga sebagai penasihat Forum Bela Negara. Terus kira-kira nih untuk di di Penajam Pasir Utara nih kayak apa nih Pak? Mohon kegiatan mungkin ketua apalah nih, mohon ampun maaf nih betakun kayak itu nih apa nih kira-kira nih Pak untuk bela negara nih Pak? Karena kita posisinya adalah Dewan Penasehat, jadi kalau ada apa-apa nanti dinasehatin Bang. Iya. Nasihat pertama mungkin ya kita harus, karena dia judulnya saja dari organisasi ini adalah Forum Bela Negara. Bela Negara. Nah, jadi bela negara itu hampir sama dengan pendidikan di Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional. Jadi masyarakat di Kalimantan Timur harus bersama-sama memperjuangkan Kalimantan Timur. Mau dari Samarinda, Balikpapan, Penajam dan 10 kabupaten kota itu bersatu. Jangan lagi bercerai-cerai. Karena beliau tengah nasihatin, ayo jangan nakal. Ya. Bela negara jangan nakal. Ayo bersatu. Penasehat. Ya mudah-mudahan juga dengan berkah. Dengan adanya Forum Bela Negara dan Bang Gofur sebagai penasihatnya, organisasi ini semakin berkembang Bang. Amin. Semakin berkembang, semakin bisa diketahui oleh masyarakat banyak. Ya, dan untuk DPW palah di untuk wilayah Kaltib lah, DPW lah. Ya. DPW kayaknya. DPW. Nah jadi itu. Namanya penasihat, Blen, enggak sampai ke struktural seperti itu, Blen. Nanti urusannya ketua umum ini. Hanya beliau aja nasihatin, ayo jangan nakal. Mbak Clara itu. Iya Kak. Ikam kenan dicatuk lawan Mbak Clara, tahu lah. Jadi mohon izin nih Bang Gofur lah, kami hendak bemadihinan. Abah, Abet. Speed masih ada Bang ya, speed ya. Masih speed, masih jalan ya. Kalau yang ini speed yang untung ini kawan nah, kada bisa kunsen tau lah. Lupa kenapa bekas pian juga pae mumpati juga. Ulun kada fokus pae. Maapalah hanya ini nah memarahi bupati. Ikan nih emosi jadi diulang nih. Iya. Kata pembuka, Waalaikumsalam, kami beri jawabnya kepada penonton pujuk Bang Diu dimanapun Anda berada. Yang terhormat, saat ini telah hadir Bapak Bupati yang muda belia. Beliau ini Bapak Abdul Gofur, itulah namanya. Juga hadir ini Abah Habib Agil, beliau ada juga. Juga hadir para supporter yang ini ada di sekitar kita. Hari ini
ini kita merasa bangga, dua kita ini merasa bahagia. Untuk lebih meriah, tepuk tangan sama-sama. Sama-sama hawan sumbang. Saat ini kita semua berkumpul karena hadir Bapak Bupati yang termuda ini, Abdul Ghafur. Beliau ini Bupati Penajam Pasir Utara yang nanti akan menjadi calon ibu kota negara. Ini kita bersyukur. Dan saat ini Bapak Ghafur orangnya jua, ini pandai bergaul. Siapa saja ini dikawani, dari tingkat atas sampai tukang sayur. Mudah-mudahan ini semua menjadi kebanggaan kita semua. Ini kita bersyukur. Naranya jalan kita tidak tahu, sudah ada yang ngatur. Contoh saja ini Bapak Ghafur. Siapa tahu ini kita hari ini kita Bapandir ini sambil berhibur. Tiba-tiba imbah acara ini kita jua akan bisa sambil berkumpul dengan kawan lainnya. Dan setelah itu kita mendapat honor. Pak, ulun mohon maaf lah. Sebenarnya bukan maksud ulun, karena aturan orang Madihin itu Pak Bupati lah, itu akhirannya AA, an, ii. Ini ulun bingung juga kan akhirnya tuna. Pak saya terakhir honor. Jadi mohon maaf Pak Bupati. Nggih, ampun maaf napa. Baik, teman-teman sekalian terima kasih. Ya. Ya, kita tutup Mas Badiu. Iya kah? Ya, tutup. Oke kawan kawin, demikianlah bincang-bincang santai kita bersama Bapak Bupati Penajam Pasir Utara. Mungkin dari Anda, dari Kaltim belum tahu, nah inilah beliau orangnya, atau seluruh Indonesia sudah mendengar Penajam Pasir Utara calon ibu kota. Nah beliaulah ini bupatinya. Betul. Masih muda. Dan untuk itu kita akan berpisah dulu untuk berjumpa lagi nantinya tentunya. Pak Ghafur sekali lagi terima kasih Pak Ghafur. Terima kasih Bang, terima kasih. Nah kita akan berjumpa pada acara Pojok Bangju lainnya. Betul. Untuk itu ada lagi disampaikan? Nggak ada, sudah cukup. Nanti kita merchandise nanti. Oh merchandise, oh ya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.